Waktu kecil tuh happy place aku adalah toko buku. Kenapa? Karena aku jatuh cinta sama membaca udah sejak kecil banget ya, masih umur 4 tahun udah bisa baca tuh udah jatuh cinta pada buku. Dan setiap weekend tempat yang kutunggu-tunggu untuk dikunjungi itu adalah toko buku. Aku pernah punya mimpi bahwa suatu hari mungkin nggak ya ada bukuku yang terpajang di toko buku, dan waktu itu kerasa tentu mimpinya ketinggian kan. Tapi siapa sangka kemudian tahun 2007 buku pertamaku rilis, A Very Happy Wedding judulnya. Ini ikonik banget buat perjalanan karirku sebagai seorang penulis karena ini yang membuka pintu pertama kali. Dan kenapa ini ikonik? Aku bilang waktu itu aku ngerjain cuma 1 bulan, pas bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan tuh aku pulang cepet dari kantor kan jadwalnya. Aku tuh sehari-hari ngantor di Bank Mandiri. Dan aku menghabiskan malamnya itu untuk nulis buku ini. Kenapa aku pengen nulis novel waktu itu? Karena itu tadi ada mimpi supaya suatu saat bisa melihat bukuku terpajang di Gramedia. Dan waktu itu aku nggak melihat ada buku yang membahas kehidupan bankers ya. Aku nggak tahu kenapa. Kalau lawyer ada kan John Grisham. Detektif ada Agatha Christie, ada banyak lah kalau profesi yang lain, tapi banker nggak ada. Jadi aku pikir ini saat yang tepat buat aku bercerita dari sisi pengalaman yang observasi sehari-hari. So lahirlah A Very Happy Wedding. Insya Allah tahun ini akan difilmkan, tapi tentu baca bukunya dulu sebelum nonton filmnya. Dan oh ya, satu mau cerita, setiap buku-buku tuh yang merancang covernya adalah aku sendiri. Kenapa? Bukan karena sok keren atau apa ya, tapi aku sangat control freak. Jadi aku kalau ngobrol sama desainer tuh pengennya aku tuh selalu susah diterjemahin, jadi mendingan aku bikin sendiri. Dan di A Very Happy Wedding, covernya itu penuh dengan post-it di meja seorang banker yang isinya kerjaan-kerjaannya dia. So aku selalu berusaha supaya dari cover aja tuh orang udah bisa merasakan, oh di dalam nanti feel-nya apa ya. So kalau belum baca buku pertama, umurnya udah 18, hampir 19 tahun berarti ya. Udah 18 tahun, so ya. Yeah. Dan apalagi ya, ada Critical Eleven. Ini juga titik milestone yang penting di perjalanan karirku sebagai penulis, karena ini pertama kali yang bestsellernya gede-gedean sampai ya alhamdulillah bisa beli rumah. Waktu itu jadi national bestseller di semua toko buku Gramedia di seluruh Indonesia. Penjualannya paling tinggi masih sampai sekarang, dan ini nulisnya susah loh, beneran. Jadi temanku tuh, sahabatku, Kak Dewi Lestari pernah bilang bahwa sebuah buku yang gampang untuk dibaca itu adalah yang paling sulit untuk ditulis. Kenapa? Pada saat kita ingin menyampaikan messages, ingin menyampaikan story, kalau kita nulisnya jago, itu baru cerita itu enak untuk dibaca dan diikuti oleh pembaca. So it's hard. Ini aku ngerjainnya 3,5 tahun, 3,5 tahun Critical Eleven. Dan waktu itu aku sempat dalam periode di mana bakal kelar nggak ya buku ini, bakal kelar nggak ya gitu. Sempat writer's block juga, tapi alhamdulillah jadi dan worth it sekali. Ini my favorite, dan mudah-mudahan kalian pernah baca, udah baca bukunya. Kalau belum, please do, karena ini akan jadi, kalau buat yang mau pertama kali kenalan sama tulisanku, aku ngusulin Critical Eleven sih. Dulu aku nulis ini karena ada seorang sahabat yang kesulitan untuk punya anak dan effortnya luar biasa. Tapi kemudian ada juga temannya yang berusaha hal yang sama dan kemudian kehilangan anaknya. So aku merasa bahwa cara kita menghadapi kehilangan, cara kita menghadapi duka itu setiap orang beda-beda. Dan buku ini mengeksplorasi hal tersebut khususnya di antara pasangan. So gitu, akunya single sih tapi nulisnya sering tentang pasangan. Apalagi ya yang ikonik? Oh, ada ini, The Architecture of Love. The Architecture of Love nih awalnya nih unik banget, karena waktu itu setelah nulis Critical Eleven, aku tuh sebenarnya bersumpah aku mau cuti nulis setahun. Kenapa? Capek kali nulis yang ini, capek banget sumpah. Jadi aku bilang, udah aku mau nggak nulis selama setahun, mau istirahat aja. Tapi tiba-tiba ya, nggak berapa lama setelah ini terbit, aku dihubungin oleh Twitter Indonesia yang bilang bahwa, "Hai Kak, mau nggak bikin cerita bersambung di Twitter?" Terus aku waktu itu mikir, aduh masih capek, tapi dilakukan nggak ya gitu. Tapi aku pikir ini satu kesempatan yang
cukup challenging buat aku sebagai penulis, sanggup nggak aku bikin cerita bersambung di Twitter. Jadi akhirnya ya aku yain gitu. Dan aku yain, kemudian kita mulailah itu di bulan Desember. Aku ingat banget kita mulainya tuh 31 Desember. Karena kalau kalian udah baca The Architecture of Love, itu adegan pembukanya adalah di malam tahun baru. Jadi dibukanya di malam tahun baru, ditayangkannya di malam tahun baru. Dan kemudian kita tutup waktu Valentine's Day. Jadi ini periode seriesnya waktu itu 2 bulan. Aku tulis yang separuh bukunya. Baru aku pikir, wah ini nggak enak kalau seandainya cuma berhenti di situ. Jadi harus jadi satu buku utuh. Jadi aku lanjutkan jadi novel. Dan lahirlah The Architecture of Love. Ini nulisnya sekitar 8 bulan, 9 bulan kali ya. Kayak mengandung. Salah satu yang ikonik juga. Saat ini kalau nggak salah aku penjualannya yang kedua setelah Critical 11 secara total ya gitu. Dan ini jadi buku pertama di dunia yang ditulis lewat Twitter. So I'm so proud of this book. Dan masih ingat banget waktu itu kita launchingnya di Makassar International Writers Festival. Itu acaranya di hotel, kita acaranya di ballroom lantai 2. Tapi orang tuh ngantri buat masuk ke acara launchingnya mulai dari lantai ground sampai lantai 13 seingatku, saking ramenya. And I was so happy, I'm still so happy now. Dan ini juga udah difilmkan, mungkin teman-teman udah pada nonton. Tapi walaupun udah nonton filmnya, baca bukunya. Karena di bukunya lebih banyak cerita-cerita di dalamnya yang gemesin dan bikin mikir sebenarnya apakah kita sebagai manusia berhak dapat kesempatan kedua. So, baca The Architecture of Love. Dan alhamdulillah The Architecture of Love juga ada versi Inggrisnya. Jadi kalau buat kalian yang mau kasih kado buat temannya yang nggak bisa bahasa Indonesia, you can do this one. Oke, apalagi ya? Tadi aku bilang di awal bahwa aku suka nulis tentang banker. Tentu ada Antologi Rasa. Antologi Rasa nih adalah bukuku yang terbit sebelum ini, gitu kan. Jadi aku nulis ini sekitar 3 tahun waktu, dan ini sebagian besar aku tulis waktu aku masih tinggal di Jakarta. Ini topiknya sederhana sebenarnya. Gimana kalau kita punya sahabat, kerjanya sekantor pula, terus kemudian kita jatuh cinta sama sahabat kita itu. Tapi kita nggak berani nyatain, karena takut kalau seandainya kita nyatain dan perasaan kita nggak berbalas, kemudian persahabatannya dirusak, kita jadi nggak bisa ketemu dia lagi. Kalian pernah nggak ngalamin kayak gitu? Nah itu yang aku tulis di Antologi Rasa. Dan ini aku lukis sendiri nih, covernya ini beneran pakai cat air. Kemudian ini aku tulis perasaan-perasaan di dalamnya, baru di-scan, baru jadi cover buku ini. So, aku tuh lebih suka nulis pakai point of view orang pertama daripada orang ketiga. Kenapa? Kalau pakai orang pertama tuh kayaknya perasaan tokoh-tokohnya lebih nyampe aja dan bisa kayak curhat gitu. Jadi di sini pakai point of view-nya tokoh-tokohnya. Jadi ada Kiara, tokohnya ada Haris, ada Ruli, ada Dennis, pakai point of view mereka. So, I don't know, this is like a new milestone in my career, karena setelah buku ini terbit, alhamdulillah banyak disukai orang gitu dan langsung jadi rame juga. Ini adalah PO pertamaku, jadi waktu itu aku, kalau belakangan kan ya udah sering nggak PO ya, tapi dulu PO pertamaku adalah ini, cuma 100 eksemplar, itu langsung sold out dalam sekejap. Kalau sekarang PO-nya kan udah main ribuan-ribuan, tapi ini that iconic book that starts it all. Aku cinta banget sama buku ini. Buat kalian yang mungkin pernah memendam perasaan pada sahabat, bisa coba baca Antologi Rasa. Udah difilmkan juga, tapi please read the book. Oke, apalagi ya. Terus ada buku Di Fortiare. Nah, setelah tadi aku nulis yang ini, lahir yang ini. Jadi ini buku keduaku. Dan ini dulu aku nulisnya nggak lama juga sih. Kalau yang ini terhitung cepat, di bawah setahun. Dan di sini aku bercerita tentang gimana kalau kita punya pasangan yang sama-sama jatuh cinta gitu kan. Tapi kemudian segala macam kesibukan, idealisme dan lain-lain bikin kita jadi nggak bisa bersatu dengan pasangan kita itu. Kita memilih bercerai supaya lebih bahagia masing-masing. Tapi kemudian masih ada perasaan yang tertinggal. Apakah harus balikan ataukah harus move on? So itu yang aku tulis di Fortiare. Ini juga covernya aku desain sendiri. Kenapa ada kardus-kardus terus ada koper? Ini menandakan
pada saat pasangan itu bercerai, tokohnya namanya Alexandra dan Beno. Kalau di film tuh diperankan oleh Reza Rahadian sama Raihanun. Tokohnya bercerai dan pisah rumah, jadi membawa barangnya masing-masing. Dan kenapa aku bikin itu dalam kardus-kardus? Karena sebenarnya pada saat kita meninggalkan sebuah hubungan, kita sedang mengemas perasaan kita yang ada dalam sebuah kemasan-kemasan kardus-kardus. Tapi kemudian apakah perasaan yang kita kungkung dalam kardus itu akan tetap berdiam di situ? Apakah dia bakal menyeruak keluar, meminta keluar? Karena sebenarnya kita sedang membohongi hati sendiri. So, yang belum baca Di Fortiare boleh dicoba. Dan ada lanjutannya loh, ini nggak cuma satu. Jadi Di Fortiare itu dilanjutkan sama Twi Fortiare. Ini seru banget nulisnya karena ini nulisnya pakai Twitter. Jadi isinya beneran kumpulan tweets. Waktu itu ceritanya aku sedang nulis antologi rasa. Terus aku sempat stuck gitu. Stuck berbulan-bulan nggak bisa lanjut karena ini ceritanya mau dibawa kemana ya gitu. Aku masih bingung. Aku tergolong penulis yang nggak pernah pakai outline by the way. Jadi semuanya aku tulis sendiri. Terus aku bingung mau lanjutinnya gimana. Tapi aku tahu bahwa aku nggak boleh berhenti nulis karena nanti kalau berhenti nulis brainnya berhenti juga gitu. Jadi aku memutuskan banyak tuh waktu itu ceritanya banyak pembaca yang mention aku di Twitter, Kak Ika kapan dong bikin lanjutan Di Fortiare soalnya kita gemes banget sama Alexandra dan Beno gitu. Terus aku pikir kalau nulis novel lagi fokus ke antologi rasa, ya udah aku bikin aja akun Twitter atas nama Alexandra. Terus aku bikin di situ Alexandra nge-tweet tiap hari kehidupannya setelah balikan sama Beno. Dan kemudian waktu akunnya udah jadi sekian banyak, waktu itu followernya awalnya cuma 1-2 orang sampai sekian belas ribu. Dan banyak yang bilang sama aku gitu kan, Kak dibukuin dong tweetnya. Terus aku bingung ya, maksudnya pembaca-pembaca ini udah dikasih baca gratis di Twitter, kenapa tetap minta dibukuin? Kata mereka, soalnya capek Kak nge-scroll, lebih enak tuh kalau megang dalam bentuk buku. Akhirnya aku kontak Gramedia, aku tanya, gimana kalau misalnya aku bukuin ini? Mereka bilang, let's go, kita bukukanlah Twi Fortiare. Mungkin salah satu buku pertama juga di Indonesia yang ditulis sepenuhnya dalam bentuk tweets. Dan ada lanjutannya yaitu Twi Fortiare 2. Jadi, sampai susah megangnya. Jadi ada 3 nih, nih urutannya. Jadi Di Fortiare, Twi Fortiare 2. Ini jadi trilogi yang tidak sengaja dilakukan. Jadi salah satu project iseng yang kemudian lahir gitu. Jadi kalau kalian jadi penulis, nggak usah merasa berputus asa kalau misalnya tiba-tiba idenya kosong, karena kayak ini aja tiba-tiba lahir udah jadi 3 aja. Terus ada bukuku yang berikutnya, Heartbreak Motel. Ini aku tulisnya 2 tahunan lebih ya. Aku kalau nulis buku nggak tahu kenapa nggak pernah cepet ya. Mungkin karena kesibukan di kantor juga dan aku cuma sempat nulis tuh weekend. Jadi ini juga ikonik. Kenapa aku bilang ikonik? Karena tadi kan aku bilang bahwa aku selalu nulis tentang banker, profesi yang keuangan segala macam. Tapi di sini aku bicara tentang aktor dan aktris dan aku bicara tentang acting. Kenapa aku pengen mengangkat itu? Selama beberapa tahun terakhir kan banyak bukuku difilmkan gitu, dan dalam proses difilmkan itu biasanya aku terlibat aktif dalam proses adaptasinya maupun kunjungan ke lokasi syuting. Aku jadi kenalan dengan para aktor dan aktris, dengan Reza, dengan Laura Basuki, dengan Raihanun, dengan Adinia Wirasti gitu kan, banyak. Dan aku merasa bahwa profesinya kok keren banget ya, mereka bisa dari mulainya masuk ke dalam karakter, kemudian ketika cut, kemudian bisa keluar karakter. Menurut aku itu keren banget dan aku ingin mengangkat profesi itu dalam sebuah novel karena kayaknya belum ada juga yang mengangkat itu. Jadi aku memutuskan untuk menulis Heartbreak Motel. Ceritanya tentang seorang aktris namanya Ava. Dia adalah aktris yang sangat berbakat, sudah menang banyak award. Tapi kemudian ternyata untuk bisa masuk ke dalam karakter yang dia perankan, dia harus mengorbankan jati dirinya sendiri. Jadi dia kayak berubah menjadi seperan, dan ketika kemudian syuting selesai, dia harus mati-matian keluar dari jati dirinya yang baru itu. So, itu dialami oleh beberapa aktor dan mereka struggling. Dan aku sebutkan bahwa di situ Ava harus menyepi di satu hotel yang dia sebut Heartbreak Motel gitu. Tempat dia patah hati kemudian sembuh lagi. So,
Dan dalam menulis ini aku harus riset beneran tentang dunia film. Aku banyak ngobrol dengan Reza, dengan Rehanun gitu, dengan Adinia Wirasti tentang gimana metode acting mereka. So ini juga udah difilmkan dan kemarin banyak meraih nominasi di Piala Citra. Tapi please read the book karena tentu feel bukunya beda. Kemudian ada satu project iseng lagi. Aku bilang aku suka project iseng ya. Jadi kalau ini ceritanya sederhana. Dalam proses menulis satu bukuku yang akan kuceritakan setelah ini gitu kan, aku mendalami dunia lukisan dan aku mulai jadi kolektor lukisan. Terus aku berkenalan dengan seorang pelukis muda yang luar biasa namanya Naufal Absyar. Kita banyak ngobrol, aku jatuh cinta sama karya seninya Naufal dan waktu itu aku kepikiran gimana kalau seandainya pemikiran-pemikiran random yang aku punya yang not necessarily harus dituangkan di novel bisa menjadi buku, tapi ada ilustrasi yang menggambarkan perasaan yang terkandung di quotes-quotes itu gitu. Nah aku kontak Naufal kan gitu, Val mau nggak collab gitu, aku yang nulis kata-katanya, kamu yang bikin ilustrasinya. Naufal bilang let's go Kak Ika. Terus kita lahirkanlah buku ini, mengingat yang perlu diingat. Ini covernya yang bikin adalah Naufal, di dalam juga ilustrasinya dari Naufal. Kenapa aku bikin ini? Karena dalam hidup kita seringkali mengurusi hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita urusi. Kita seringkali peduli pada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu menyita perhatian kita, sehingga kita lupa apa yang sebenarnya yang harus kita ingat. Jadi aku kasih judulnya mengingat yang perlu diingat. Nggak semua hal di dunia ini kita harus masukin ke dalam hati dan pikiran, bakal bikin sumpek aja. Jadi pilih yang penting-penting aja. So this is the book. Dan tentu ada novel terbaruku, Satin. Warnanya kali ini salmon. Ini juga aku yang desain covernya. Satin ini baru rilis berapa bulan ya, kemarin aku rilisnya di hari ulang tahunku di tanggal 25 Desember, jadi ini bulan berapa, ini bulan 3, jadi baru sekitar 3 bulan. Dan alhamdulillah Satin ini udah cetak ulang yang ketiga, jadi lumayan laris dan kemarin aku dikabarin ini sedang jadi nomor 1 Indonesia. So makasih pembaca-pembacaku. Satin ini punya tempat yang spesial di hatiku karena aku bisa bilang bahwa mungkin ini adalah novelku yang paling jujur. Kenapa? Karena ia bicara tentang kesepian. Teman-teman pasti tahu umurku udah di atas 40, aku masih single, dan aku sebenarnya sangat independen, mandiri, tapi tentu ada momen-momen di dalam hidup ketika aku merasa kesepian. Dan aku rasa kesepian itu adalah sebuah bentuk emosi yang dirasakan oleh semua orang, mau mereka berpasangan sendiri, mau mereka sekeluarga rame, mau mereka anak tunggal gitu, itu dirasakan oleh semua orang. Kenapa gitu? Karena ternyata di dunia yang metropolitan ini penuh dengan kegaduhan, gemerlap, segala macam, keramaian pertemanan, kita tuh sebenarnya deep inside selalu merasa lonely loh, merasa kesepian karena kita nggak tahu siapa sebenarnya yang kenal kita, siapa yang menerima kita apa adanya, dan dengan siapa kita bisa menjadi diri kita sendiri. So aku tulislah Satin. Kali ini karakternya usianya lebih matang daripada buku-bukuku yang lain. Yang ini usianya udah menjelang 40 tahun, seorang perempuan. Dia sukses di karirnya, dia keren gitu. Tapi kemudian dia ketemu satu momen di mana dia merasa bahwa oh ternyata aku nggak lebih dari sekedar seorang perempuan kesepian, dan kemudian dia berusaha melawan perasaan itu dan dia melakukan sesuatu yang tidak terduga gitu. Dia melakukan sesuatu yang tidak terduga, dalam hal ini adalah nggak boleh aku kasih tahu, harus baca bukunya. Satin ini jadi novel terkiniku yang terbit di akhir 2024 kemarin. Saat ini aku belum nulis novel lagi sibuk dengan hal yang lain. So this would be a good time for you to read this book. Dan kadang-kadang tuh kalau novel tuh kok ada kaitannya antara satu novel dengan novel yang lain, jadi karakternya bersambung, tapi Satin ini berdiri sendiri. Jadi kalian bisa mulai baca dari Satin gitu. Kalau kalian tanya aku sering ditanya, kalau baca novel Kak Ika sebaiknya awalnya dari mana ya gitu. Nah aku mau pilihin kalau misalnya kalian cuma bisa punya budget buat 3 buku doang gitu. Kalau bisa punya budget buat 3 buku doang gitu kan, aku akan menyarankan kalian untuk pertama baca yang antologi rasa. Kenapa? Karena di sini kalian akan bertemu
cara penceritaanku yang berbeda, fresh dan quote-unquote berani, sangat blak-blakan. So, antologi rasa. Kemudian, The Architecture of Love. Kenapa The Architecture of Love? Karena di sini beda dengan antologi rasa yang sangat meledak-meledak. Di sini tone-nya lebih kalem, somber, tapi kemudian dia menyimpan banyak perasaan-perasaan yang terpendam. So, The Architecture of Love. Dan tentu satu lagi yang menurut aku kalian wajib baca adalah Satin. Kenapa Satin? Ia mewakili siapapun yang pernah merasa kesepian di dalam hidupnya dan bagaimana dia berusaha berdamai dengan rasa kesepian itu tersebut gitu. So, Satin. Kenapa aku nggak nyaranin Critical Eleven? Karena Critical Eleven ini udah banyak banget orang yang baca, tapi please do kalau mau baca ya baca semuanya, boleh banget. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau aku disuruh pilih favoritku sebagai penulis yang mana? Nggak bisa. Kenapa? Karena aku sayang sama semuanya. Semuanya udah mewakili perjalanan berkaryaku. Dan tentu 18 tahun jadi penulis itu bukan waktu yang singkat. Dan aku rasa dalam setiap buku-bukuku tadi ya, mulai dari A Very Happy Wedding, kemudian Antologi Rasa, Critical Eleven, sampai yang terkini Satin, aku rasa in a way, kalau kalian mengikuti perjalananku menulis dari yang buku pertama sampai yang terkini, I think we grow up together gitu. Kita tumbuh bersama-sama. Dari dulu aku yang menulisnya dengan cara begini, kemudian tanpa meninggalkan ciri khas, makin tumbuh, sampai ke buku yang terbaru. Dan aku sangat beruntung punya kalian sebagai pembaca setia, di mana kita bisa tumbuh bareng-bareng, belajar bareng-bareng menghadapi berbagai macam hidup ini. Dan tentu aku pengennya sih bisa berkarya lebih banyak lagi dan lebih lama lagi. But thank you udah baca bukuku. Sampai ketemu di toko buku.